Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Number. Pemirsa, PT PLN Indonesia Power memastikan keandalan pasokan listrik nasional selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam periode siaga Nataru, Subholding PLN Indonesia Power menyiapkan daya mampu neto sebesar 20.900 megawatt. Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Purnomo menyebut daya mampu pasok mencapai 19.228 megawatt dengan tingkat keandalan pembangkit rata-rata 92%. Sebanyak 443 unit mesin pembangkit di 43 unit bisnis disiagakan demi menjaga sistem tetap andal dan stabil. Kesiapan energi primer juga dalam kondisi yang aman dengan stok batubara 23 hari, operasi LNG 12 hari, dan BBM 20 hari. PLN Indonesia Power turut mengerahkan 4.882 personel siaga, didukung oleh puluhan armada dan 76 posko keandalan pembangkit di seluruh Indonesia. Langkah ini juga menegaskan komitmen PLN Indonesia Power menghadirkan listrik yang aman dan berkelanjutan selama libur panjang Nataru. Tantangan sektor kelistrikan sepanjang 2025 tidak hanya soal keandalan pasokan, tetapi juga bagaimana menjaga kinerja bisnis, sekaligus menyiapkan masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lalu bagaimana PLN Indonesia Power menjawab berbagai dinamika tersebut, strategi apa yang ditempuh dalam menjaga operasional pembangkit, menekan emisi, dan juga tetap menjamin stabilitas listrik nasional. Kami akan membahasnya bersama dengan Bernardus Sudarmanta, Direktur Utama PLN Indonesia Power. Pak Ben, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates pada siang ini. Pak Ben, kalau kita melihat di sepanjang tahun 2025, sektor energi ini khususnya juga dihadapi oleh berbagai dinamika, mulai dari fluktuasi harga, kemudian juga geopolitik global. Dari kacamata Anda, seperti apa Anda melihat sektor ketenaga listrikan nasional di sepanjang tahun 2025? Ya, makasih Mbak Ellen. Jadi di tahun 2025 memang untuk sektor kelistrikan masih inline dengan pertumbuhan ekonomi, artinya tetap ada pertumbuhan gitu ya. Kalau saya lihat data di PLN per November itu ada pertumbuhan penjualan sampai 4% ya, year on years gitu ya. Kemudian juga dari pertumbuhan 4% itu ditopang dari pertumbuhan dari sektor rumah tangga itu 3,65%, kemudian sektor bisnis 5%, dari sektor industri 2,6%. Artinya secara agregat 4%. Jadi memang pertumbuhan terbesar di sektor bisnis ya. Jadi memang di tahun 2025 dari sisi penambahan kapasitas memang tidak terlalu besar, karena memang kita sudah mulai mempersiapkan untuk penambahan kapasitas itu dari sisi renewable aja, dari sisi EBT gitu ya. Sedangkan untuk yang non EBT kita lebih banyak memanfaatkan akumulasi kapasitas yang dibangun di era di era kebijakan 35 gigawatt gitu ya. Oke, baik. Ada growth pertumbuhan 4% begitu ya, Pak Ben. Nah, strategi apa yang dilakukan untuk menjaga kinerja bisnis di tahun 2025 dan juga adakah tantangan yang dialami untuk di tahun 2025 lalu? Iya, tantangan di 2025 itu emang lebih banyak tantangan dari sisi dari sisi fluktuasi memang kurs, misalnya kurs di dalam rencana itu 16.000, tapi di dalam realisasinya kan mengalami pelemahan rupiah, sehingga realisasinya di 16.250 rupiah gitu ya. Sehingga mau nggak mau itu akan berdampak ke ya tentu berdampak ke nilai kinerja keuangan PLN gitu ya. Oke, di tengah berbagai penyesuaian tadi juga ada faktor dari nilai tukar, dari rupiah juga, dan juga penguatan dolar Amerika Serikat yang kita tahu terjadi di sepanjang tahun 2025. Apa saja mungkin transformasi bisnis yang juga dilakukan, dan ada rencana-rencana apa saja yang juga masuk dalam roadmap di tahun ini untuk PLN Indonesia Power? Baik,
PLN Indonesia Power itu sebenarnya sudah mulai melakukan transformasi sejak 2023 dengan kebijakan holding subholding ya, di mana Indonesia Power yang tadinya kapasitasnya itu hanya 10 gigawatt, itu kemudian mendapatkan limpahan aset pembangkit listrik dari PLN sebagai holding, yang kemudian memfokuskan semua pengelolaan pembangkit itu diberikan ke subholding Genco. Nah, dalam subholding Genco itu ada dua, itu ada Nusantara Power dan Indonesia Power. Sehingga Indonesia Power mengalami double capacity yang tadinya 10 giga naik langsung jadi 20,1 giga gitu ya. Nah, 2 kali lipat begitu ya, Pak? 2 kali lipat, itu dimulai awal tahun 2023. Tapi artinya di tahun 2023 sampai 2025 atau awal tahun 2026 ini, selama 3 tahun ini kita memang melakukan transformasi dari pembangkit yang tadi dari Genco yang tadinya skala 10 giga menjadi 20 giga. Dan juga kita harus mempersiapkan suatu transformasi untuk menjadi Genco yang lebih green gitu ya. Karena dari 20 giga yang kita kelola itu masih di sekitaran 80 sampai 90% itu masih fossil base ya, masih belum renewable gitu ya. Renewable-nya masih cuma 15% sih actual number-nya gitu ya. Nah, sementara pertumbuhan ke depan itu kita akan dituntut untuk lebih masif ya, lebih besar dalam rangka mengeksekusi program transisi energi. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita mentransformasi mindset yang selama ini sebagai O&M company yang notabene itu hanya lebih fokus pengoperasian dan pemeliharaan, sekarang menjadi end-to-end generating company yang harus berpikir mulai dari perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, sampai ke aspek pengelolaan portofolio. Artinya di situ ada unsur strategic partnership dengan banyak mitra dan sebagainya, sehingga dari banyak aspek itu kemudian perlu transformasi kompetensi dan juga kapasitas, sehingga dalam 3 tahun ini kita mempersiapkan Indonesia Power untuk menuju menjadi perusahaan yang siap memasuki era transisi energi. Baik, menarik memang kalau kita berbicara terkait dengan agenda transisi energi yang juga dilakukan oleh pemerintah ya, Pak Ben. Ini kita lihat memang di satu sisi adalah bagaimana di saat yang sama menjaga emisi, menekan emisi, tapi juga memastikan stabilitas pasokan listrik seperti apa, Pak Ben? Ya, ini memang dua hal yang sangat penting. Satu, pasokan yang harus stabil, tapi juga amanat untuk melakukan penurunan emisi. Ini di dalam strategic planningnya Indonesia Power itu masuk dalam pilar sustainability. Ya. Jadi di mana sustainability itu di tahap mungkin sampai tahun 2030, 2040 itu kita menurunkan emisi dari pembangkit fosil. Secara paralel juga kita menambah kapasitas pembangkit EBT, kan gitu. Nah, tantangannya ketika kita harus menekan emisi itu teknologi itu menjadi tantangan utama, ya, karena kemudian juga untuk menggunakan teknologi bersih itu membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, di sisi lain juga secara waktu manajemen audit kita itu terbatas karena memang cadangan kita itu juga tidak berlebihan ya. Kita mungkin punya cadangan 30% itu untuk mengcover kalau ada pembangkit yang harus pemeliharaan. Sementara kalau melakukan retrofitting atau melakukan upgrading teknologi itu membutuhkan waktu mungkin 1-2 tahun gitu ya. Jadi akhirnya upaya-upaya penurunan emisi itu hari ini yang kita lakukan sebagai quick win itu ya, itu dengan melakukan misalnya program co-firing biomass. Jadi PLTU yang selama ini yang awalnya didesain hanya menggunakan batu bara, kita modifikasi bisa beroperasi dengan biomass sehingga konsumsi batu baranya bisa terkurangi. Kemudian juga kita melakukan co-firing dengan hidrogen, co-firing dengan amonia gitu ya. Terus kemudian juga
Kemudian juga kita meningkatkan produktivitas dari PLTA, mikrohidro, juga geothermal gitu. Jadi memang kalau bicara menurunkan emisi ini ada dua, sekarang ini ada dua hal. Ada yang menurunkan emisi at the same bisa menurunkan cost. Tapi ada juga menurunkan emisi tapi menaikkan cost gitu ya. Oke. Nah, jadi yang menurunkan cost itu misalnya untuk yang misalnya PLTS gitu ya. Jadi pembangkit kita hari ini yang bisa menurunkan cost itu dengan pembangkit PLTU yang bisa di-hybrid dengan PLTS. At least untuk pemakaian sendirinya kita tidak menggunakan listrik dari batu bara yang dikonversi, tetapi dari solar cell yang kita pasang di rooftop. Kemudian kita menaikkan produksi EBT dari PLTA misalnya. Itu dengan menaikkan kapasitas produksi dari PLTA dan PLTMH. Oke, jadi itu pengelolaannya juga ya antara dengan pembangkit yang sudah existing, yang berbasis fosil, tapi at the same time juga bagaimana caranya juga menekan emisi gitu dan juga memastikan stabilitas pasokan listrik. Pak Ben, kita jeda terlebih dahulu, dialog semakin menarik. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda. Iya,